Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fikri. Saya di sini akan mempresentasikan kerajaan Safawi di Persia dan kerajaan Mughal di India, yang mana ini merupakan salah satu tugas ujian akhir semester 1 pelajaran SPI. Oke, yang pertama, kerajaan Safawi Persia. Asal-usul dinasti Safawiyah. Dinasti Safawiyah bermula dari gerakan Sufi di kawasan Azerbaijan yang disebut Safawi. Pendiri gerakan Sufi ini ialah Syekh Safieddin yang lahir pada tahun 1252 dan meninggal pada tahun 1334. Syekh Safi ad-Din Abdul Fattah Ishaq Arbadili ini merupakan nama asli dari Syekh Safi ad-Din. Ini merupakan asal-usul berdirinya dinasti ini. Kemudian, sejarah. Pada abad ke-15, Kesultanan Utsmaniyah mulai memasuki orang Persia, mengakibatkan Perang Utsmaniyah-Safawiyah. Sebagai balasan, pengikut Safawiyah dari Ardabil merebut Tabriz dari Turki di bawah pimpinan Alwan. Safawiyah kemudian dipimpin oleh Ismail I dan di bawah pemerintahannya, Tabriz menjadi ibu kota dinasti Safawiyah dan ia sendiri mendapat gelar Shah Azerbaijan. Kemudian, Ismail I berhasil mencapai barat Laut Iran dan merebut semua wilayah Iran dari Turki. Pada tahun 1511, tentara Uzbek berhasil diusir. Ketika Ismail I berkuasa, ia menjadikan bahasa Azeri sebagai bahasa resmi. Ada banyak negara lokal sebelum negara Iran yang didirikan oleh Ismail I. Penguasa lokal terpenting sekitar 1500. Terdapat Husain Baikoro, Alwan Mirza, Murad Bek, Farrukh Yasar, Badi Al-Zaman Mirza, Hussein Kia Kholafi, Murad Bek Bayandar, Sultan Mahmud Ibnu Nizam, dan beberapa penguasa lokal Mazandaran dan Gilan seperti Bisotun II, Ashraf, Mirza Ali, dan Kiai Hussein II. Sepanjang pemerintahan Safawiyah, Islam Syiah menjadi agama resmi Iran, walaupun Syiah sudah lama dipraktikkan sebelum zaman Safawiyah. Raja-raja Safawiyah kemudian membawa masuk lebih banyak ulama-ulama Syiah dan menganugerahkan mereka uang dan tanah sebagai hadiah atas kesetiaan mereka kepada dinasti Safawiyah. Pada puncak kejayaannya, sastra, kesenian, dan arsitektur Persia berkembang pesat. Dan contohnya adalah pembangunan alun-alun Nagesi Jahan di Isfahan. Dalam bidang ekonomi, perdagangan Iran berkembang karena letaknya di tengah-tengah jalur sutera. Pada masa kejayaannya ini disebut-sebut sebagai salah satu negeri Mesiu Islam. Kenapa disebut negeri Mesiu Islam? Karena dia memiliki pengaruh yang kuat di wilayah Timur Tengah, sehingga termasuk dalam salah satu kekuatan besar pada masa itu. Ismail memiliki korps musketir berjumlah 8.000 dan pada 1521 sekitar 20.000. Setelah Abbas Agung mereformasi tentara sekitar tahun 1598, pasukan Safawi memiliki pasukan artileri 500 meriam serta 12.000 prajurit bersenjata api. Beberapa penguasa juga melakukan diplomasi dengan kerajaan Eropa seperti dengan dinasti Habsburg. Kemudian kejayaan Safawiyah mulai surut pada abad ke-17.
Raja-raja Safawiyah semakin lama semakin tidak efisien dalam hidup berfoya-foya. Iran juga terus diserang oleh Turki Utsmaniyah, Afgan, dan Arab. Pada tahun 1698, Kerman direbut oleh orang Baloch, sementara Khorasan ditaklukkan oleh seorang Afgan pada tahun 1717. Dan ini merupakan puncak kejayaan menuju ke Suraman atau menuju ke kekalahan mungkin. Oke, di sini ada pembagian administratif. Pembagian administrasi dinasti Safawiyah terbagi dalam beberapa provinsi, seperti Arebistan, Armenia, Astrabat, Azerbaijan, Dagestan, Erivan, Fars, Georgia, Gilan, Hamad, Mazandaran, Isfahan, Karabakh, Kerman, Khoras, Kogilie, Kurdistan, Lorestan, Makran, Marv-Kondar, Shirvan, dan Sistan. Dan ini juga ada provinsi berumur pendek ya, Baghdad dan Diyarbakir. Nah, itu tadi merupakan kerajaan Safawi Persia dan sekarang adalah kerajaan Mughal India. Asal-usul kerajaan Mughal India. Kesultanan Mughal, bahasa Persia, Shahan Maghul, sebutan dari Ghurkani, adalah sebuah negara yang pada masa jayanya memerintahkan Afghanistan, Balochistan, dan sebagian besar anak benua India antara 1526 dan 1857. Kata Mughal sendiri adalah versi Indo-Aryan dari Mongol, karena leluhurnya merupakan dinasti Timuriyah yang berasal dari Asia Tengah. Agama resmi rakyat Mughal adalah Islam, dengan mayoritas penduduknya beragama Hindu. Selama sekitar 2 abad, kesultanan membentang dari pinggiran luar lembah Indus di barat, Afghanistan Utara di barat laut, Kashmir di utara, hingga daratan di Ghi Asaman. Nah, ini merupakan asal-usul kerajaan Mughal India, yang mana kita ketahui bahwa kerajaan Mughal India ini sangatlah terkenal hingga saat sekarang. Meskipun sekarang hanya tinggal sejarah ya. Ini merupakan sejarah berdirinya kerajaan Mughal. Kesultanan ini didirikan oleh Babur, pemimpin Mongol dari cabang dinasti Timuriyah pada tahun 1526. Ketika mengalahkan Ibrahim Lodi, Sultan Delhi terakhir dalam pertempuran Panipat I. Kesultanan ini sebagian besar sempat ditaklukkan oleh Sher Shah pada masa Humayun, namun bisa direbut kembali di bawah Akbar yang agung. Kesultanan ini tumbuh pesat dan terus berkembang sampai akhir pemerintahan Aurangzeb. Jahangir, anak Akbar, memerintahkan kesultanan ini antara 1605 sampai 1627. Pada Oktober 1627, Shah Jahan, anak dari Jahangir, mewariskan tahta dan kerajaan yang luas dan kaya di India. Pada abad tersebut, kesultanan ini mungkin merupakan negara monarki terbesar di dunia. Kaisar Mughal Shah Jahan memerintahkan pembangunan Taj Mahal antara 1630 sampai 1653 di Agra, India. Pada masa kejayaannya sebagai salah satu negeri Mesiu Islam dan juga memiliki pengaruh yang kuat di wilayah Asia Selatan. Setelah kematian Aurangzeb pada tahun 1707, kesultanan ini mulai mengalami kemunduran, meskipun tetap berkuasa selama 150 tahun berikutnya. Pada 1739, dikalahkan oleh pasukan dari Persia dalam invasi yang dipimpin oleh Nadir Shah. Pada 1756, pasukan Ahmad Shah merampok Delhi lagi. Negara Eropa telah mendirikan persaingan kongsi dagang dan mulai kuat membentuk koloni, seperti EIC Prancis, Belanda, dan Portugal hingga Kerajaan Britania. Akhirnya membubarkannya dan mengakhiri Kesultanan Mughal pada 1857 setelah pemberontakan Sepoy di India. Pembagian divisi administrasi pemerintahan. Kekaisaran Mughal
Kata ini berasal dari bahasa Arab. Gubernur Subah dikenal sebagai Subahdar, yang kemudian menjadi Subedar untuk merujuk kepada seorang perwira di Angkatan Darat. Subah didirikan oleh Badsah Kaisar Akbar selama reformasi administrasi 1572 sampai 1580. Awalnya berjumlah 12. Setelah menaklukkan penambahan jumlah, Subah menjadi 15 sampai akhir masa pemerintahannya. Subah dibagi menjadi sarkar atau distrik. Sarkar kemudian dibagi lagi menjadi parganas atau mahals. Penggantinya terutama Aurangzeb memperluas jumlah Subah lebih jauh melalui penaklukan mereka. Ketika kekaisaran mulai bubar pada awal abad ke-18, banyak Subah secara efektif merdeka atau ditaklukkan oleh kemaharajaan Maratha atau Inggris. 12. Subah asli dibuat sebagai hasil reformasi administrasi oleh Akbar. Agra Subah, Ajmer Subah, Awadh Subah, Benggala Subah, Bihar Subah, Delhi Subah, Gujarat Subah, Kabul Subah, Allahabad Subah, Lahore Subah, Malwa Subah, dan Multan Subah. Warisan budaya. Kerajaan Mughal juga memiliki warisan budaya. Warisan ini dari periode awal modern dalam sejarah Asia Selatan. Warisan budayanya merupakan Taj Mahal. Ini merupakan bangunan yang sangat indah sekali. Yang kedua adalah Benteng Agra. Yang ketiga, Benteng Allahabad. Yang keempat, Benteng Lalbagh. Yang kelima, Benteng Lahore. Yang keenam, Benteng Merah. Yang ketujuh, Benteng Babur. Dan ini merupakan referensi. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.